Fabricate expectations of many people. Ya, sekarang kita ke Mbak Widya. Mbak Widya, tadi di di awal kan memang Mbak Widya aktif sekali di lingkungan kampus ya, Bu. Luar Jadi biasa. mengedukasi teman-teman yang ada di kampus juga untuk buang sampah pada tempatnya dan dipilah juga. Cuman memang belum bergerak maksimal sih, karena memang Semuanya harus butuh perlu dibiasakan, proses, butuh proses butuh gitu ya, Bu ya. waktu. Ini tantangannya apa saja, Mbak Wid? Boleh diceritakan? Awal mula kita mulai mencoba sosialisasi untuk pilah dari mulai tong sampah sudah 2 di peruangan, di indoor outdoor, tapi masih tetap belum maksimal karena kayaknya edukasinya belum maksimal juga, Bu Nur. Oh ya. Kesadaran sih sebenarnya, Kesadarannya ya, Nak. Bu. Gemboran itu sudah ya, Mbak. Nah, terus juga tantangan itu dari Civitas ya, dan tim teknis di belakang. Kan bagian umum itu menangani seluruh tim teknis. Kalau saya menangani dari OB, taman penghijauan, dan teknisi. Nah, di taman itu mereka semua kesusahan kalau misalkan tiba-tiba ada sampah udah kecampur tuh, males deh, udah Oh, langsung ya. diberuk aja, gampang masuk TPA kayak gitu. Apalagi kalau di kampus ada event besar, terus sampahnya tuh luar biasa ya, Mas, trash bag atau berapa ton itu udah kayak event-event PKKMB dan sebagainya. Iya. Habis udah itu Betul. kita udah gemboran nih, ini plastik sama kardus bisa ya? Nggak bisa, Mbak, nggak nyandak itu. Oke. Akhirnya ya udah yang kebuang TPA tuh lumayan banyak Oh banget. iya. Jadi karena memang kesadaran itu belum ada, akhirnya kita gembar-gembor kayak gimana juga agak berat ya. Jadi memang harus ekstra begitu ya, Mbak Widya. Oke. Dan selain itu di kampus itu kan sudah ada beberapa, kita juga produksi kompos sendiri. Itu untuk pengelolaannya kita baru di kampus atau sudah sampai keluar, Mbak Widya? Sementara baru di kampus. Jadi itu berasal dari sampah-sampah daun yang kalau pagi terkumpul, daripada kita buang ke TPA, kita olahlah jadi kompos di ini pakai mesin. Oke. Terus kita Dicacah ya? dicacah, campur sama media tanam dan sebagainya. Oh, Lumayan sih bisa nyuplai sih. Dan mengurangi buangan ke TPA. Yes. Jadi efisiensi juga ya. Efisiensi. Untuk taman kita, penghijauan segala macam, pupuknya dari produksi kita sendiri Luar begitu. biasa. Ini Keren. ilmunya Bu Nur nih. Enggak juga. Berkat ketemu Bu Nur jadinya kampus kita jadi kena Alhamdulillah. positifnya juga. Alhamdulillah, syukur ya. Oke, tadi juga ada rencana bahkan kampus kita juga udah mulai mau Bikin rumah kompos. Betul, begitu. Kan. Rumah kompos itu kayak gimana, Mbak Wid? Rumah kompos itu jadi sebelumnya ini cuman ada atap, terus kayak media tanam sama tanah itu cuman ngumpul di situ. Oke. Nah, kemarin pada saat ada angin puting beliung itu roboh Terbang. semua. Akhirnya Oh, di belakang ya? Iya, di belakang. Terus. Akhirnya kita kan berantakan nih rumah kompos kita. Kita Oke. pengen ngajuin nih ke institusi biar dibuatkan rumah kompos. Oh, Dan itu oke. sudah menjadi saran juga dari DLH. Betul, karena kita biar ada tempat untuk pengelolaan sampah organik, nggak cuma untuk media tanam tapi juga untuk pupuk cair atau juga mau percobaan apa gitu, barangkali ada dosen yang mau penelitian di situ juga bisa buat wadah gitu. Oke, jadi bisa buat jadi Sarana. tempat diskusi juga ya Betul. untuk teman-teman Tempat mahasiswa, edukasi. dosen, teman edukasi. Syukur-syukur bisa sampai menggait lingkungan sekitar Betul, begitu ya, Bu Nur ya. keren. Oke, selain itu Bu, untuk kemudahan kita memilah sampah di rumah, apakah kita harus menyediakan tempat khusus begitu atau ada cara yang lebih mudah barangkali dari Bu Nur biasanya bagaimana, Bu? Jadi kalau sebenarnya kalau kita benar-benar pilah nih dari rumah, 1 bulan sampah kita nggak banyak ya, Mbak Iya, Widya. betul, saya bisa Sedikit mengurangi. sekali. Kalau kita sudah mengurangi, kalau belum mengurangi ya sama juga bohong ya. 1 bulan itu hanya sedikit. Jadi kalau saya nggak butuh tempat khusus atau wadah khusus sih. Jadi saya paling ada paku gitu ya, saya cantolin misalnya kantong kresek nih. Ini minimalnya ya, jadi nggak usah orang mau melangkah itu yang mudah dulu aja, Yang mudah dulu. jangan bikin pusing sendiri. Nah, Siap. pakai sedia kresek aja tuh. Nanti kita bedakan ini kresek, ya ini kertas, ini plastik, botol kayak gitu. Mungkin bisa area yang aman di mana nih kalau misalnya memungkinkan di dapur. Jadi jangan yang terkena air ya, jangan terkena panas karena ya tetap di dalam rumah asal kita natanya rapi kan insya Allah nggak masalah ya. Kemudian
itu juga harus kita biasakan dari satu rumah harus kompak. Kadang ibunya udah ngumpulin, bapaknya sebel dibuang tuh sama bapaknya. Saya pernah tuh Iya begitu, kan? Bun. Ini kejadian juga di Iya. ruangan saya sama Mbak Widya juga, Bu. Mbak Widya udah ngumpulin sampah organik khusus, dibuang Nah, iya. sampah yang Dibikin lain. ekoenzim padahal Betul, makanya itu kan harus kompak tuh satu rumah. Kadang ibunya udah semangat, anaknya nggak dukung. Misalnya saya selektif tuh kalau anak saya mau beli ini. Ini diedukasi dulu nih, tapi kan nggak mungkin kita selalu menolak ya Iya. kan. Ya bolehlah sewaktu-waktu, tapi kamu tanggung jawab ya sama sampah kamu, saya bilang gitu. Oke. Dan selain itu, Bu, ini kadang jadi kendala juga kita di masyarakat umum awam yang biasanya tuh memang butuh trigger lebih supaya kita harus konsisten begitu. Iya. Kadang kita sudah pilih sampah tapi ternyata petugas yang ngambil sampah itu dibrukin jadi satu lagi gitu. Itu memang saat ini masih belum ada program dari pemerintah. Betul, harus dibedakan harinya kali ya, Iya. antara organik sama anorganik gitu, jadi nggak kecampur bareng. Terus gini sih Mas, sebenarnya kalau sudah dipilah dari rumah, yang anorganik itu kan bisa disetorkan ke bank sampah. Atau nanti Saya mungkin catat. iya, bank sampah kan kita sudah di Kota Tegal kan sudah ada ASOPSI ya, Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Alhamdulillah yang sudah bergabung di ASOPSI ini sekarang sudah 24 bank sampah. Ada 24 bank Iya, sampah. dari semua kecamatan, kelurahan, alhamdulillah. Bahkan ini dari DLH sendiri kan menghimbau satu bank sampah, satu RW satu bank sampah. Iya. Bank sampah. Memang belum terrealisasi semua. Ini PR-nya ASOPSI nih. Oke. Iya. Siap. Menedukasi terus. Jadi buat teman-teman yang di rumah mungkin putus asa nih buang sampah setelah diambil sama petugas pengambil sampah ternyata campur satu lagi, mungkin tadi bisa dipilah dulu di rumah ya Bu ya. Betul. Setelah itu sampah-sampah yang tadi anorganik yang dalam bentuk plastik, kemudian botol dan juga kertas bisa disetorkan ke bank sampah terdekat. Nah, Betul. Bahkan dari sampah kalau kita setorkan kan memang mungkin sedikit ya Mbak Wit Iya. rupiahnya, tapi bisa jadi emas. Iya, jadi kita sekalian investasi nih. oke. Ya. Tagline-nya apa, Bu? Tagline-nya? Mengemaskan sampah untuk Indonesia. Mengemaskan Ini sampah program untuk Pegadaian sih memang. Oh, ada program Iya. dari Pegadaian juga. Iya, kemarin alhamdulillah nih Kota Tegal ini kan yang menjadi CSR dari Pegadaian itu kan Bank Sampah Dewi Sinta yang kebetulan dari DLH menunjuk sebagai Bank Sampah Induk. Nah, kemarin lomba Bank Sampah Binaan Pegadaian Selindo se-Indonesia untuk Kota Tegal itu menang untuk kan ada 4 kategori. Jadi kategori edukasi, inovasi, video dan terbaik. Dan alhamdulillah yang nembus itu malah kategori inovasi juara 3, alhamdulillah tingkat nasional. Luar Iya, biasa. kemarin yang diangkat ini juga jadi produk dari Nur Fashion sama punya Pak Surip yang komposnya, tapi iya komposnya. Jadi produk punya Bu Nur sendiri nih. Alhamdulillah. Kota Tegal ya. Luar biasa, Alhamdulillah. semakin menginspirasi nih ya Bu Lah ya. itu kadang kalau berangkat sendiri nggak menang di bawah orang jadi Iya. harus Oke. ada orang yang membawa. Siap. Tapi ini berarti untuk bank sampahnya sendiri baru di Kota Tegal atau di kabupaten juga sudah ada Bu? Ini se-Indonesia sudah merata sih untuk bank sampah, cuman kadang gini Mas, nah itu tadi moodnya orang ya Bu ya. Yes. Kemudian kemarin baru ditatar nih di teman-teman ASOPSI. Terkadang gini, kita dari segi harga memang kita nggak bisa main sama tukang sama pelapak ya. Harga kita masih di bawah. Tapi kita menyadarkan masyarakat bukan dari sisi harga. Ya. Nah, tapi lebih ke bagaimana kita bertanggung jawab terhadap sampah kita, bukan dibuang tapi sudah kita pilah setorkan ke bank sampah. Karena data bank sampah ini dikirim sampai ke kementerian Mas. Jadi supaya mengetahui berapa volume sampah yang ada di Kota Tegal yang sudah terkelola. Nah, ketika kita jualnya ke tukang rongsok, nggak mungkin diilhamin minta data ke tukang rongsok. Sebenarnya begitu. Jadi lebih edukasi masyarakatnya ke situ. Ya, jadi kemudian terkadang ya masih untuk saat ini masih gerakannya lebih ke sosial ya, belum mengarah ke bisnis. Padahal saya sering mengarah ke bisnisnya tuh bagaimana ya dengan mendaur ulang sampah ini kan kita bisa ngomset, tapi semuanya butuh proses, kemudian ketekunan orang juga beda-beda. Akhirnya terkadang karena hanya menerima menimbang tok dijual ke tukang rongsok, harganya juga nggak ada ininya kan ya. Akhirnya ada masa jenuhnya Mbak Wit.
Jadi terkadang bank sampah gimana tuh? Hidup segan, Hidup mati tak segan mau. mati tak mau. Itu banyaknya bank sampah seperti itu. Oke. Karena kadang gini, mau buka konsumsi pengurus pakai uang kita. Mhm. Kita ketemu komunitas nih, ketemu asopsi ada iuran dari uang kita. Mhm. Iya kan? Seringnya kayak gitu. Nah, begitu akhir bulan sekian bulan kok uang saya hanya masuk ke situ. Oh, Akhirnya iya. kan jenuh kan ya. Itu tadi kemarin yang saya kupas di situ. Jadi Ya. apapun itu kalau memang untuk organisasi ya jangan dari uang sendiri gitu loh. Karena apa? Ada masa jenuhnya kan Mas. Yes. Ada masa orang itu kan nggak selalu punya uang ya, bukan kita mendoakan tidak punya uang ya. Ada masanya kita nggak punya uang, akhirnya kan dilema di situ. Makanya harus organisasi ini bagaimana kita nggak bisa hanya dari sisi sosial, harus ada sisi bisnisnya. Oh iya, Benefit betul yang bisa sekali. diterima baik untuk operasional, syukur-syukur pengurusnya nanti bisa dapat gaji nih. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya. Amin, ya. Nah, ini salah satunya ya ini nih dari Bu Nur udah Betul. mulai apa namanya? Bukan mulai sih, tapi udah memang Udah sejak berjalan. udah berjalan ya Bu Alhamdulillah. ya, menciptakan produk-produk Inovasi. inovasi dari sampah anorganik. Iya. Luar biasa. Mbak Wit, udah praktek belum nih? Praktek apa dulu? Praktek memilah sampah dari rumah, disetorkan ke bank sampah, sudah atau belum? Sudah, Sudah, Mbak sering setor luar ke saya biasa. juga. Jauh loh ya Mas, menjasem ke saya, tapi luar biasa. Oh iya, keren. alamatnya di mana Bu Nur? Bank Saya sampah. kalau rumah saya Nomor sendiri biru. Jalan Nanas Gang 23 nomor 12. Kalau bank sampah memang sampai hari ini kita belum punya tempat Mas. Kita pakai balai warga. Balai Iya, warga balai warga ada RT 4. RT 4 Iya, di di Jalan Siwalan 1. Jalan Siwalan Raya 1. Angge nomor Oke, 1. siap. Jadi nanti kalau mau apa namanya store apa tadi sampah anorganik mungkin bisa ke alamat itu tadi Jalan Iya, Siwalan. kita operasional setiap hari Sabtu pagi. Tiap ya. hari Sabtu pagi. Iya. Siap. Alhamdulillah untuk di lingkungan saya, Mhm. nasabah saya itu hampir 90% lebih lah. Mereka itu tidak mengambil uangnya. Jadi Oke. diniatkan sedekah Mbak Wit. Alhamdulillah. Bagi saya tuh amanah. Makanya Alhamdulillah. kayak kemarin tuh ada bank sampah yang ulang tahun nih. Nah, kita supportnya saya menyalurkan sedekah dari nasabah. Nasabah kan kasihnya sampah. Saya bikin produk. Kemarin bikin tempat pensil untuk 20 anak yatim. Jadi secara langsung anak-anak tuh tahu gitu loh. Kemarin sengaja saya dari kemasan. Jadi oh ternyata kemasan apapun bisa menjadi produk. Oke. Itu juga sebagai bentuk amanah saya nih, sering dapat sampah dari masyarakat kan ya. Ah, Jangan cuma buat omset sendiri aja. betul, Harus betul. disalurkan. Luar Iya. biasa. Ini jadi kalau teman-teman mau titip apa namanya sampah organik untuk Iya. diolah bisa ke alamat tadi ya Bu ya, di Iya. Jalan Siwalan nomor Siwalan Raya 1 Siwalan Raya 1. Oke. di balai warganya. Di balai warganya. Oke Harbers, dan langsung saja kita ke sesi kesimpulan closing statement dari para narasumber kita hari ini. Mbak Widya dulu mungkin apa namanya ada pesan-pesan apa nih untuk teman-teman Civitas Kampus Teman-teman Politeknik Civitas Kampus Harbour. ya. Jadi kalau sampahku tanggung jawabku begitu. Jadi apa yang kita sudah makan, terus kita harus mikir tanggung jawabnya, kita sampahnya ini mau diapain, karena sekarang kita udah punya ada absorpsi, ada bank sampah, sebisa mungkin mulai aware lah sama lingkungan, karena kita kan nggak hidup buat kita sendiri, nanti ada anak cucu, jangan sampai nanti anak cucu kita nggak kenal tuh namanya air bersih, nggak kenal tuh suara Nah, itu burung, nggak film kenal yang tuh cantik, suara-suara alam yang bagus-bagus, Iya, nggak bisa betul. lihat hijau-hijau, nggak bisa lihat gunung karena udah rusak gara-gara generasi sebelumnya. Waduh, Gitu. bahaya banget tuh. Jadi memang minimal harus dari diri sendiri ya Mbak Widya ya. Kalau dari Bu Nur sendiri ada Saya pesan apa tambahkan untuk sedikit ya. masyarakat? Boleh. Sampahku tanggung jawabku, sampahku ibadahku. Mantap. Iya. Mikirnya lebih jauh lagi nih akhirnya. Kalau udah dikaitkan dengan ibadah, apalagi semua agama itu kan memang mengajarkan kebersihan. Ya, Iya. betul. Itu yang harus kita tekankan di situ. Kalau sebuah ibadah itu mikirnya kan dapat pahala nih Mas, untuk bekal nanti di akhirat. Mudah-mudahan itu sih. Ya, oke. Jadi seperti yang tadi disampaikan dari Mbak Widya dan juga Bu Nur, bahwa memang sampah itu tanggung jawab kita. Jadi kita harus menyadarkan diri kita untuk bisa lebih peduli dengan lingkungan,
buang sampah pada tempatnya, dan syukur-syukur bisa memilah begitu ya Bu ya. Iya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa pesan dari Bu Nur ini salah satu untuk kemudahan kita juga untuk teman-teman yang di rumah yang lagi bersemangat untuk memilah sampah. Pertama kita harus tanamkan mindset dulu. Betul. Tanamkan mindset bahwa sampah itu merugikan kita. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir menghasilkan sampah. Kemudian barangkali teman-teman di rumah ada yang bingung bagaimana menyalurkan sampah-sampah anorganik. Tadi sudah ada solusinya tuh. Beberapa bank sampah sebenarnya sudah ada di Kota Tegal, di Betul. Kabupaten Tegal. Iya. Tinggal bagaimana kita cari Kita kan titiknya semua di main mana sosmed saja. nih, kalau bingung kan Yes. bisa cek Instagramnya Bisa Bank cek Sampah di Kota Instagram. Tegal, nanti insya Allah muncul ya. Nah, dan nggak cuma Mawar Biru saja ya Bu ya, Betul. tapi ada bank sampah lain yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman Harbers yang barangkali ada di sekitar Tegal, Slawi, Brebes maupun sekitarnya, pasti ada di daerah teman-teman sekitarnya gitu ya, Bu Nur ya. Oke, kalau begitu terima kasih sekali untuk Mbak Widya, untuk Bu Nur. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa terus berinovasi, terus Amin. menginspirasi masyarakat, Istiqomahnya itu yang berat. istiqomah supaya masyarakat di sekitar kita juga semakin peduli lagi terhadap lingkungan dan juga semakin bijak dalam mengelola sampah. Amin. Kalau begitu terima kasih. Saya Ogi Agate dan kedua narasumber kita. Sampai jumpa.